Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita akan masuk dalam ibadah di ibadah keluarga Rabu 15 April 2020. Mari tenangkan hati, kita akan memulai ibadah saat ini dengan bersaat teduh sejenak. Mari bersaat teduh. Jemaat yang terkasih, mari berdiri untuk bersama menghadap Tuhan dan menyembahnya, serta memuliakan nama-Nya yang agung, karena kasih setia-Nya yang besar atas kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam Kristus Yesus, kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui segala kekurangan dan kelemahan kami, dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama keluarga di rumah kami masing-masing, untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ya Bapa ibadah kami saat ini, serta karuniakan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Berkati tiap keluarga dan berkati para pelayan yang bertugas saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam Mazmur Pujian yang akan dibacakan dari kitab Mazmur pasal 62 ayat 6 sampai 9. Silakan buka kitab suci saudara, kita mempersiapkan Mazmur Pujian dari kitab Mazmur pasal 62 ayat 6 sampai 9. Firman Tuhan berkata demikian. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita.
Jemaat, mari kita berdoa. Saat ini Tuhan, kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu kami memohon tuntunan kuasa Roh Kudus tercurah atas hati, jiwa, dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti, kami dimampukan untuk dapat melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan kami setiap waktu. Dalam nama Yesus yang sudah bangkit itu, kami berdoa. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk bersama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibaca dari kitab Keluaran pasal 4 ayat 10 sampai 17. Kitab Keluaran pasal 4 ayat 10 sampai 17. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu, dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat." Demikian pembacaan Alkitab. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Keluarga jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, baru saja kita merayakan peristiwa sukacita kebangkitan Yesus. Hari ini Rabu 15 April menjadi, saya katakan, hari pertama Yesus yang bangkit itu mengunjungi rumah-rumah keluarga kita masing-masing. Termasuk di sini, rumah keluarga kita. Yesus hadir, menyatakan kebangkitannya kepada kita semua. Dan secara khusus mengajak kita untuk melihat percakapan yang menarik antara Tuhan dengan sang hambanya Musa. Percakapan yang menarik seperti percakapan antara dua sahabat. Coba perhatikan kalimat yang diucapkan oleh Musa kepada Tuhan. Ketika Tuhan akan mengutus Musa, "Ah Tuhan, aku nggak bisa ngomong, nggak pintar bicara." Tuhan tahu dari dulu, bahkan sampai sekarang, sejak Tuhan mengutus aku sebagai hamba-Mu, nggak pintar aku bicara. Lalu Tuhan katakan,
Aku yang menciptakan segala sesuatunya, termasuk bisa memberimu lidah untuk pintar bicara. Masih ada lagi alasan yang Musa ungkapkan. Cari orang lain Tuhan. Jangan aku. Mungkin ada orang yang lebih layak, orang yang lebih pantas untuk menjadi utusan Tuhan menghadapi Firaun. Firman Tuhan hari ini menceritakan murka Tuhan yang bangkit terhadap Musa. Emang apa masalahmu kalau saya bahasakan? Kalau cuma sekedar nggak bisa bicara, ku berikan engkau pendamping. Itu Harun, kakakmu. Dia orang yang pintar bicara, pintar ngomong. Dia akan mendampingimu untuk kau bicara kepada Firaun. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kepada Musa, dengan ungkapan alasannya, pertama, tidak pintar bicara, kedua, dia merasa tidak layak, tidak patut, tidak pantas. Tuhan melengkapi kekurangan yang dimiliki Musa. Hal yang sama biasanya kita juga sering mengungkapkan kalau Tuhan mengutus kita, Tuhan memanggil kita. Selalu ada alasan bagi kita untuk menolak panggilan dan pengutusan itu. Ada banyak alasan yang kita ungkapkan. Sama seperti Musa. Kalau hari ini kita masih melakukan hal yang sama. Yesus yang bangkit itu datang kepada kita. Mengajak kita untuk memberikan satu kesaksian tentang kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Lalu kita memberikan alasan dengan segala kekurangan, ketidaklengkapan yang ada dalam diri kita. Tuhan siap membantu memberikan kuasanya kepada kita untuk mampu. Dan kalaupun kita merasa tidak layak, kita merasa tidak pantas, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Seperti Musa diberikan pendamping yaitu Harun, maka kepada kita siapapun dapat Tuhan pakai untuk menolong kita, membantu kita menjadi mampu. Menyatakan kesaksian tentang kebesaran kuasa Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini 15 April, Kota Depok akan mengikuti seperti apa yang dilakukan oleh ibu kota negara kita Jakarta, PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Orang atau banyak orang mulai bisik-bisik mulai membicarakannya. Belum dilakukan PSBB saja hidup udah susah, apalagi kalau diberlakukan PSBB dengan batasan-batasannya yang mungkin lebih rumit lagi, ada banyak larangan, jangan begini, jangan begitu. Lalu bagaimana kita? Untuk, ya kalau bicara dengan keadaan sekarang, dengan larangan-larangan, himbauan-himbauan yang ada, khusus orang akan bicara soal kepentingan, kebutuhan perut, kepentingan, kebutuhan ekonomi, memenuhi kebutuhan hidup keluarga.
Semua orang merasakan kesusahan itu. Dan semua orang ya dipaksa untuk menikmati kesusahan itu, penderitaan itu. Susah untuk berjumpa dengan orang, susah untuk bisa berkumpul rame-rame di mana-mana, susah untuk ya, mencari nafkah, memenuhi kebutuhan ekonomi. Lalu di tengah situasi seperti ini, apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita mencoba bercakap-cakap, berbicara, ngobrol dengan Tuhan seperti apa yang dilakukan oleh Musa dengan Tuhannya. Tuhan, situasi seperti ini, kami nggak ngerti lagi harus seperti apa. Lalu kalau Tuhan bertanya, emang apa masalahmu? Ya ini keadaan. Gara-gara virus, gara-gara wabah virus, kami hidup terkurung, boleh dikatakan seperti itu. Kami hidup seperti terpenjara di rumah sendiri. Kami susah untuk mendapatkan sesuatu untuk memberi makan dan kehidupan bagi keluarga kami. Kami dicekam oleh rasa ketakutan, kecemasan. Ketika kami bertemu dengan orang lain, bahkan juga mungkin orang lain juga merasakan hal yang sama seperti kami. Kecurigaan di dalam rasa ketakutan dan kecemasan itu. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya bersyukur siang hari ini saya mendapatkan satu pengalaman iman. Ada satu keluarga yang menceritakan secara pribadi. Ada sebuah keluarga terkena atau ya terpapar oleh virus corona. Dia punya seorang asisten rumah tangga. Ketika keluarga ini meminta untuk sementara istirahat dulu di rumah kepada sang asisten rumah tangga ini, jangan dulu bekerja di sini. Apa jawabnya? Enggak. Ibu, bapak, kami atau saya akan tetap mengabdi, menyelesaikan apa yang menjadi tugas tanggung jawab saya untuk rumah ibu dan bapak. Keluarga itu mengatakan, kami sudah positif. Tetapi sang asisten rumah tangga tetap berkeras hati dengan satu keyakinan. Saya percaya Tuhan saya akan menjaga saya untuk tetap sehat. Saya akan mengabdikan hidup saya, tenaga saya untuk keluarga ini. Karena selama ini ya hidup saya dan keluarga terbantu oleh ibu bapak. Ia tetap melakukan karya pekerjaannya. Dan sampai hari ini, kalau boleh dikatakan, kalau boleh diceritakan, ia tidak tersentuh oleh virus yang menakutkan banyak orang itu. Puji Tuhan. Ia tetap bekerja seperti biasa, datang pagi, pulang sore ke rumah keluarganya. Pernah diperiksa,
dites negatif hasilnya. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin terbesit pikiran sedikit saja ini bagian dari kesombongan iman mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha kuasa itu untuk memberikan dirinya bebas dari serangan virus. Bukan. Kalau kita coba telahi lebih mendalam, ada pengabdian yang tulus. Ada pengabdian dalam rasa syukur. Kemudian hal yang kedua yang sangat penting adalah dia melakukan pekerjaannya, tanggung jawab yang jadi bagian dari dirinya dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan. Tidak ada keluhan. Kita ingat firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat. Dan tetap dalam kewaspadaan, sesuai himbauan, jaga jarak, pakai masker, rajin-rajin cuci tangan, cuci muka, cuci kaki, cuci badan, sehingga kebersihan tetap terjaga di balik keyakinan iman yang kuat. Sekarang ini itu yang kita butuhkan. Dan Tuhan pasti memberkati. Tuhan pasti menyatakan kuasanya. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, secara khusus, apa sih sekarang yang dikeluhkan, kalau dibilang ini sebuah keluhan oleh keluarga-keluarga jemaat? Hampir, atau ya sudah 3 minggu berturut-turut kita ibadah masing-masing di rumah. Bahkan perjamuan kudus juga dilakukan secara intern di rumah keluarga kita sendiri. Perayaan Paskah yang biasanya begitu mega dengan berbagai macam kegiatan yang dilakukan, yang diprogramkan, ya cuma dilakukan di rumah. Selesai ibadah Paskah mungkin makan bersama. Ada beberapa keluarga yang menyampaikan, iya, kita lakukan ibadah, tapi kok kayak sepertinya nggak dapat rasanya. Kalau ibarat sayur asam ya kurang asam, kalau ibarat sayur sop ya rasa kurang garam. Biasa-biasa aja, seperti menonton televisi, seperti menyaksikan orang sedang melakukan ritual ibadah di layar kaca. Atau seperti yang biasa kami lakukan, nonton YouTube begitu aja. Rasanya nggak dapat. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pertanyaannya adalah, apakah sebelum kita mengikuti atau melakukan ritual ibadah di rumah-rumah sebagaimana yang diharapkan oleh majelis jemaat kepada keluarga-keluarga jemaat, apakah membaca dulu arahan bagian awal sebelum masuk ke tata ibadah? Bersaat teduh sejenak sebelum menghadap Tuhan. Lalu kalau kita sudah lakukan, iya kami bersaat teduh. Modelnya seperti apa? Ya duduk diam, tunduk kepala, pejamkan mata. Ada yang disampaikan? Nggak ada. Cuma duduk diam seperti biasa kalau masuk gereja, ada waktu saat teduh, ya saat teduh, tundukkan kepala, tutup mata, duduk diam. Kalau itu dilakukan ya pasti rasa ibadahnya juga nggak akan kita dapat.
semestinya ada sedikit kalimat kita ucapkan kepada Tuhan seperti sebuah percakapan antara Musa dengan Tuhan. Oh Tuhan, kami nggak biasa dengan model ibadah seperti ini, apalagi ibadah hari Minggu. Kalau ibadah keluarga mungkin masih bisa Tuhan. Lalu mungkin Tuhan akan bertanya masuk ke dalam pikiran kita, ke dalam hati dan jiwa kita. Emang apa masalahmu? Rasanya nggak dapet. Lalu Tuhan juga akan katakan, aku akan memberi kuasa rohku kepadamu. Agar ketika engkau melakukan ibadah, rasa hambar, rasa kurang garam, rasa kurang asam itu akan kamu nikmati. Ada percakapan dulu antara kita dengan Tuhan saat teduh itu. Dan lakukan itu dalam kesungguhan. Pasti roh Tuhan akan hadir. Dan kita bisa menikmati suasana ibadah dengan keluarga, dengan tayangan yang ada, baik lewat handphone maupun lewat langsung dihubungkan ke pesawat televisi, dengan sukacita. Kalau dari awalnya kita nggak dapat rasanya, cuma ya basa-basi. Asal ada ibadah aja di rumah kita. Begitu selesai ya udah. Kita nggak merasakan apa-apa. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, Tuhan pasti juga akan memberikan kemampuan di antara keluarga, entah dia suami, istri, anak-anak, ayah, ibu, orang tua atau siapapun di dalam situ. Kalau lewat tayangan kita merasa rasanya nggak ada rasa, maka Tuhan akan memberikan pikiran yang kreatif bagi keluarga-keluarga jemaat. Mari kita bikin ibadah sendiri. Ada buku renungan di GPIB yang dibagikan. Mungkin itu lebih bisa dapat daripada kita sekedar menonton tayangan. Pasti Tuhan akan memberikan kemampuan bagi ibu bapak, bagi anak-anak dari keluarga, bisa belajar membaca Alkitab dengan baik dan benar. Kuasa Roh Kudus juga akan memampukan bagi ibu bapa dan mungkin juga anak-anak untuk bisa menguraikan renungan firman Tuhan lewat buku Sabda Bina Umat. Mungkin bukan cuma sekedar dibaca, tapi ada tambahan-tambahan uraian yang sesuai dengan itu. Atau ini yang menarik, kalau misalnya ibadah sore hari ini, ibadah keluarga hari Rabu ini, bicara soal percakapan dengan antara Tuhan dengan Musa, kemudian alasan Musa nggak pintar bicara, kita nggak akan menguraikan renungannya. Mungkin keluarga-keluarga akan mendiskusikannya. Apa yang membuat Musa nggak pintar bicara? Dia itu kan pangeran. Dia dibesarkan dalam kerajaan Mesir. Masa sih seorang pangeran gak bisa ngomong? Mari, itu mungkin akan terjadi diskusi antara ibu bapak dengan anak-anak. Menarik. Dan ketika berdiskusi itu, roh Tuhan menghampiri, roh Tuhan tercurah atas pikiran, atas hati, atas jiwa ibu bapak saudara-saudara. Sehingga ibu bapak bisa paham kenapa Musa beralasan ini. Ini bukan alasan basa-basi gitu. Pada akhirnya akan memberikan dalam dalam model peribadahan yang kita lakukan sekarang ini di tengah-tengah wabah virus corona,
Di tengah-tengah persiapan yang terhitung sejak tanggal 15 April ini, Kota Depok, Bogor, Bekasi, termasuk Tangerang, wilayah di seputaran Jakarta akan melakukan PSBB. Lebih rumit lagi untuk keluar rumah. Ada banyak yang jaga di jalan nanti, aparat keamanan. Ya, ketika kita masih harus tetap beribadah sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Kalau dengan peribadahan model seperti ini, merasa kurang pas, merasa kurang ada rasa, minta kuasa Tuhan agar memberikan ide kreatif kepada kita semua. Melakukan satu model beribadah mungkin secara khusus. Entah dengan cara diskusi di antara keluarga. Melakukan ibadah sendiri. Selesai melakukan ibadah dengan model yang dilakukan sendiri, baru kita nonton tayangan YouTube. Kalau Tuhan berkenan, pasti ada kesinambungan antara apa yang disampaikan oleh pelayan firman dengan apa yang didiskusikan oleh keluarga, dan itulah kekuatan kita. Tuhan gak akan memberikan pembiaran. Dan Tuhan punya banyak cara. Ketika Musa katakan tidak bisa atau tidak pintar bicara, kepada Musa akan diberikan kuasa, kepada lidah Musa akan diberikan kuasa untuk dia pintar bicara. Ketika Musa katakan saya tidak layak, saya tidak pantas, kepada Musa diberikan seorang pendamping, dalam hal ini Harun. Maka hal itu juga akan terjadi dalam kehidupan keluarga kita. Bercakap-cakaplah, ngobrol dengan Tuhan, Tuhan pasti akan menyelesaikan masalahmu. Amin. Kita akan bersama merespon firman Tuhan sekaligus memberikan ungkapan syukur dalam ibadah keluarga saat ini.
Jemaat, mari kita bersyafaat. Bapa Sorgawi, ini hari pertama kami kembali melaksanakan ibadah keluarga sesudah kami merayakan peristiwa kebangkitan Kristus. Masih ada perasaan sukacita dalam diri kami atas kemenangan Kristus dari kuasa maut. Dan kami imani, kami yakini ketika saat ini kami keluarga-keluarga jemaat-Mu melakukan persekutuan ibadah di rumah kami masing-masing, di rumah keluarga kami masing-masing. Tuhan Yesus yang bangkit itu sedang berjalan, sedang berada, sedang datang ke rumah kami. Termasuk saat ini, kami imani Tuhan mengetuk pintu rumah kami, Tuhan datang, dan Tuhan duduk bersama-sama dengan kami. Hari ini, Tuhan memberikan pelajaran iman bagi kami lewat cerita percakapan antara Tuhan dengan Musa. Ketika Musa memberikan alasan-alasan penolakannya untuk menjadi bagian dari hamba Tuhan yang akan diutus kepada Fir'aun untuk menyatakan kebesaran kuasa Tuhan. Alasan-alasan yang memang bukan alasan yang dicari-cari, alasan yang memang itu bagian dari kekurangan yang dimiliki Musa. Dan Tuhan menjanjikan akan melengkapi segala kekurangan itu. Bukan cuma kemampuan yang diberikan untuk lidah Musa supaya menjadi pintar bicara, tetapi Musa juga akan dilengkapi dengan seorang pendamping, yaitu Harun, yang akan senantiasa menemaninya ketika berhadapan dengan Fir'aun, ketika berhadapan dengan umatnya, bangsanya sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami percaya sebagaimana janji penyertaan Tuhan kepada Musa, maka Tuhan juga pasti akan menyertai kami. Teristimewa saat ini, dalam situasi kondisi kami sebagai bagian dari umat Tuhan, kami sebagai bagian dari masyarakat dan bangsa di Indonesia ini, ketika kami dihimbau, ketika kami diperintahkan untuk tetap berada di rumah, untuk tidak melakukan kebersamaan seperti misalnya persekutuan ibadah dalam lingkup yang lebih besar. Kami harus melakukan itu di rumah bersama keluarga-keluarga kami masing-masing. Kami harus jujur Tuhan. Kami kehilangan rasa ketika melaksanakan ritual ibadah itu. Oleh sebab itu, saat ini, dalam kebersamaan persekutuan ibadah keluarga di rumah kami ini, kami ingin seperti Musa, kami ingin ngobrol dengan Tuhan, kami ingin berbicara dengan Tuhan, kami ingin curhat kepada Tuhan. Inilah yang terjadi Tuhan. Inilah keadaan kami ketika kami melakukan ritual ibadah. Oleh sebab itu, kami memohon kuasa Roh Tuhan untuk hadir,
mencerahkan hati, jiwa, dan pikiran kami, sehingga dalam ritual ibadah yang kami lakukan seperti saat ini, ibadah rumah tangga, ibadah keluarga yang kami lakukan dalam lingkup yang kecil, dalam lingkup keluarga kami masing-masing, kami bisa merasakan urapan kuasa Tuhan terhadap kami, seisi rumah tangga kami. Kami mampu menangkap pesan Tuhan. Dan kalaupun Tuhan juga akan memberikan talenta, kemampuan bagi kami ketika kami berniat melakukan prosesi ibadah menurut cara kami, sesuai dengan aturan tata cara ibadah yang berlaku, kami dimampukan dari bagian keluarga kami, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai oma, sebagai opa, sebagai bagian keluarga ini, untuk bisa memahami kebenaran firman Tuhan itu dalam renungan yang coba kami pahami, baik yang coba kami uraikan, bahkan mungkin lewat percakapan, diskusi di antara kami. Sehingga rasa kebersamaan sebuah persekutuan ibadah bisa kembali kami nikmati. Bapa di sorga, Tuhan memberikan kemampuan, memberikan kelengkapan kepada Musa. Hari ini, sore ini, malam ini, kami imani Tuhan juga akan memberikan kelengkapan bagi kami. Saat kami melakukan persekutuan ibadah rumah tangga, saat kami melakukan persekutuan ibadah minggu, meskipun itu dilakukan di rumah keluarga kami masing-masing. Bapa di sorga, biarlah damai sukacita atas kebangkitan Kristus akan senantiasa kami rasakan dalam menjalani hidup dan kehidupan kami, dalam keseharian kami, di tengah-tengah banyaknya aturan, di tengah-tengah banyaknya himbauan yang mengharuskan kami untuk tetap berada bersama keluarga di rumah kami masing-masing. Tuhan akan munculkan ide-ide kreatif bagi kami untuk berkarya, bahkan bagi kami untuk melakukan usaha dalam bentuk apapun, sehingga dalam kesulitan kami untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga kami dapat melakukan sesuatu, kami dapat melakukan suatu usaha, sehingga tidak timbul kesusahan dalam diri kami. Begitu juga doa kami, ya Tuhan, dalam permohonan ini bagi saudara-saudara kami, teman-teman sahabat kami, mereka yang harus berhenti dari pekerjaan mereka, yang dicutikan sementara bahkan harus kehilangan pekerjaan. Kuasa roh Tuhan akan menyertai mereka. Mereka tidak menjadi putus asa, tetapi Tuhan akan memberikan jalan bagi mereka untuk bisa melakukan satu usaha apapun dalam ide kreatif mereka, sehingga mereka tetap dapat memberikan penghidupan, memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga mereka. Tuhan tidak akan memberikan pembiaran bagi mereka. Bapa Sorgawi, saat ini juga kami berdoa buat sanak keluarga, saudara-saudara, teman-teman sahabat kami yang saat ini masih dalam proses perawatan oleh karena sakit penyakit bawaan, oleh karena mereka yang benar-benar terpapar oleh virus corona.
Tuhan berikan kuasa semangat bagi mereka untuk menghadapi dalam rasa optimis bahwa penyakit mereka bisa disembuhkan, bahwa virus corona yang ada dalam diri mereka bisa dilenyapkan. Tuhan juga memberkati segala obat-obatan, vitamin yang diberikan kepada mereka. Tuhan memberkati para tenaga medis, bahkan semua orang yang terlibat untuk merawat mereka yang sedang terbaring sakit. Tuhan berikan penguatan bagi fisik mereka, tubuh mereka, para tenaga medis. Tuhan juga memberikan kepercayaan diri yang penuh, sehingga mereka tetap bersemangat melayani orang-orang yang sangat membutuhkan mereka untuk disembuhkan dari sakit penyakit mereka. Kami bersyukur untuk beberapa anggota keluarga jemaat kami yang dikabarkan sempat terkena oleh virus corona ini. Mereka dapat kembali sehat. Yang masih dalam proses perawatan juga mulai pulih. Ini semua adalah karena anugerah cinta kasih Tuhan yang senantiasa memberikan penyertaan, kuasa semangat bagi mereka. Kuasa semangat itu yang kami butuhkan ya Tuhan, dalam kebersamaan persekutuan keluarga jemaat-Mu. Meskipun kami berada di rumah kami masing-masing, biarlah kami juga dimampukan untuk saling memperhatikan. Kami dimampukan untuk saling peduli. Kami mampu membuang rasa kecemasan, ketakutan, tetapi yang muncul adalah rasa sukacita, rasa kegembiraan, rasa optimisme menghadapi hari-hari hidup ke depan. Demikian juga Tuhan bagi pemerintah Kota Depok yang secara khusus mulai hari ini memberlakukan pembatasan sosial berskala besar kepada segenap warga masyarakat Kota Depok maupun mereka yang berasal dari luar Kota Depok dimampukan untuk dapat sadar, untuk dapat paham bahwa bagian dari program ini dilakukan adalah untuk kebaikan bersama agar penyebaran virus corona ini tidak semakin melebar. Biarlah tidak muncul keluh kesah, sungut-sungut di antara kami, tetapi yang muncul adalah kesadaran dalam diri kami. Demikian juga ya Tuhan bagi mereka yang punya kemampuan lebih, kiranya kepada mereka juga diberikan penyadaran untuk dapat membantu saudara-saudara yang berkekurangan, saudara-saudara yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan ekonomi mereka, kebutuhan pangan mereka, bahkan melalui dinas sosial, melalui pemerintah daerah Kota Depok, segala bantuan sosial itu dapat diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan sosial itu. Biarlah tidak terjadi akan pelanggaran, khususnya ketika bantuan sosial itu dibagikan. Tidak ada orang yang mencari keuntungan untuk diri mereka sendiri, tapi dibagikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Kami percaya Tuhan juga akan bekerja, Tuhan akan berkarya melalui saudara-saudara kami, para aparat keamanan baik TNI maupun Polri, dalam tugas tanggung jawab mereka menjaga situasi agar tetap aman, terkendali ketika PSBB ini dilakukan di Kota Depok. Tuhan berikan kesabaran bagi mereka, Tuhan berikan ketegaran dan semangat bagi mereka dalam karya kerja pengabdian mereka. Tuhan berkati GPIB Jemaat Immanuel Depok,
pelaksana harian majelis jemaat, para korsek, teman-teman presbiter, para diaken, penatua, komisi-komisi, segenap para pelayan, secara khusus tim multimedia yang setiap minggu mempersiapkan model peribadahan yang untuk dibagikan kepada keluarga-keluarga jemaat. Biarlah semuanya tetap ada dalam kekuatan semangat untuk melayani Tuhan dalam bentuk apapun, dan kuasa Roh Tuhan tetap melekat, tetap ada, tetap tercurah atas semuanya. Bapa di sorga, kami bersyukur dalam pertemuan ibadah keluarga ini kami memberikan persembahan syukur kami untuk pelayanan dan kesaksian Tuhan. Berkati ini semua ya Tuhan, agar menjadi berkat bagi pelayanan gerejamu, menjadi berkat yang dapat menunjang untuk segala aktivitas kegiatan gerejamu ini. Inilah permohonan doa kami ya Allah. Inilah pergumulan kami ya Tuhan. Inilah rasa syukur kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ibu, bapak, saudara-saudara, firman Tuhan sudah diberitakan. Saatnya bagi kita sekarang untuk kembali menceritakan kebesaran kuasa Tuhan kepada semua orang. Hai pergi
Jemaat, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Damai sukacita dari Allah Bapa dalam cinta kasih Yesus Kristus, serta dengan perantaran kuat kuasa Roh Kudus, akan menyertai hidup dan kehidupan saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.